Bayangkan, sebuah urat nadi energi raksasa yang udah berdenyat ngalirin minyak sejak era Perang Dingin, tiba-tiba mati total. Ya, Rusia baru aja resmi memblokir jalur pipa minyak Druzhba. Gara-gara ini warga Jerman ketar-ketir, dan jujur aja peta energi Eropa sekarang lagi benar-benar terguncang. Kita bakal bahas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke, jadi pertanggal 1 Mei 2026, jalur pipa legendaris Druzhba ini resmi diblokir sepenuhnya untuk transit minyak dari Kazakhstan menuju Eropa, khususnya Jerman. Dan perlu diingat, ini bukan cuma soal muter keran air terus selesai ya. Ini tuh pergeseran tektonik buat distribusi energi global yang efeknya langsung nabrak hajat hidup orang banyak. Nah, mari kita mulai dari alasan resminya dulu. Kenapa ditutup? Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, ngasih pernyataan kalau penghentian ini murni masalah teknis. Mereka bilang, infrastruktur pipa mereka lagi ada keterbatasan, apalagi ditambah adanya laporan serangan drone di wilayah Samara. Jadi menurut pihak Moskow, mereka terpaksa nyetop aliran ini dan ngalihin rute minyak Kazakhstan ke jalur logistik lain. Intinya, secara resmi, Rusia bilang ini 100% kendala teknis. Tapi, lepas dari apa kata para petinggi di Moskow, coba kita turun langsung dan lihat realitas mencekam yang sekarang lagi dihadapi sama warga di lapangan, tepatnya di kota Schwedt, Jerman Timur. Poin krusialnya tuh ada di satu angka mutlak ini, 90%. Di Schwedt itu ada kilang minyak raksasa namanya PCK Schwedt. Dan kilang ini nggak cuma bikin bensin buat warga lokal loh. Fasilitas ini masukin sekitar 90% dari total kebutuhan bahan bakar buat seluruh ibu kota Berlin dan wilayah Brandenburg di sekitarnya. Jadi penutupan mendadak ini benar-benar ancaman langsung buat jantung transportasi dan logistik di wilayah super strategis Jerman. Dan kalau kita kesampingkan sebentar urusan politik elit, kerasa banget kepanikan warga di sana. Kalau kilang PCK ini sampai lumpuh, kota Schwedt juga terancam mati secara ekonomi. Karena nyawa kota ini ya ada di kilang tersebut. Ada satu warga yang ngomongnya ngena banget. Dia bilang, kami nggak mau kembali ke abad ke-19. Mereka tuh ngebayangin harga bensin bakal meroket tajam, energi langka, sampai ketakutan kalau aktivitas sehari-hari bakal lumpuh total. Nah, ngelihat kepanikan ini, wajar dong kalau kita mulai bertanya-tanya. Apa iya ini murni masalah teknis kayak yang dibilang Rusia? Atau jangan-jangan ada manuver politik di baliknya? Mari kita urai pendapat para pakar. Kalau ditarik mundur, sejarah pipa ini tuh sebenarnya ironis banget. Kamu tahu nggak arti kata Druzhba dalam bahasa Rusia? Artinya persahabatan. Dibangun tahun 60-an dan beroperasi penuh dari tahun 1964, pipa sepanjang lebih dari 4.000 km ini dulunya adalah simbol harmoni ekonomi antara Uni Soviet dan Eropa. Tapi lihat sekarang, setelah Jerman melarang impor minyak Rusia di tahun 2023 dan puncaknya penutupan total transit minyak Kazakhstan di Mei 2026 ini, urat nadi persahabatan itu benar-benar udah putus total. Kita juga nggak bisa ngebahas ini tanpa ngelihat gambaran besarnya. Penutupan pipa ini nggak terjadi begitu aja. Ingat, Uni Eropa baru aja ngetok palu buat ngeluarin paket sanksi ke-20 mereka yang super agresif. Sanksi ini nyasar layanan terminal LNG Rusia, ngebatasin gerak kapal-kapal tangki dan pemecah es mereka, sampai ngelarang total transaksi kripto kayak rubel digital. Nah, banyak yang percaya kalau lingkungan sanksi yang lagi panas-panasnya inilah yang jadi pemicu sebenarnya dari di-stopnya pipa Druzhba. Jadi, kita sekarang punya dua versi cerita yang saling nabrak. Di satu sisi, Kremlin tetap kekeh bilang kalau ini murni soal teknis dan kerusakan infrastruktur. Tapi di sisi lain, mayoritas pakar energi justru ngelihat alasan teknis itu cuma kedok. Menurut analisis mereka, ini jelas pembalasan politik terhadap kebijakan Jerman, semacam taktik pemaksaan alias coercion lewat jalur energi. Salah satu pakar, Stanislav Trakachenko, bahkan ngomongnya belak-belakan banget. Dia menyebut tindakan ini sebagai keputusan politik murni buat ngirim sinyal keras ke Jerman atas kebijakan-kebijakan anti-Rusianya. Banyak pengamat imparsial setuju kalau Rusia lagi manfaatin posisi monopolinya di jalur minyak Eurasia ini buat ngetes seberapa kuat sih ketahanan ekonomi dan keamanan energi Jerman di tengah sanksi yang lagi jalan. Nah, yang bikin situasi ini makin menarik tuh kalau kita lihat dari kacamata Kazakhstan. Kan minyak mereka yang ditahan, pasti mereka yang paling rugi dong. Ternyata enggak loh. Buat Kazakhstan, jalur pipa Druzhba Utara ini cuma nyumbang sekitar 3% aja dari total ekspor minyak mereka. Menteri Energi Kazakhstan santai aja dan bilang mereka bakal langsung ngalihin pasokan itu ke rute alternatif yang udah siap. Jadi buat mereka, ini cuma gangguan kecil operasional, bukan kiamat ekonomi. Terus, apa dong dampaknya buat ketiga pemain utama ini ke depannya? Buat Jerman, ini jelas ujian super berat.
Mereka harus putar otak buat ngamanin pasokan bahan bakar ibu kotanya secara permanen. Buat Kazakhstan, kejadian ini jadi wake-up call yang bikin mereka bakal makin ngebut nyari jalur ekspor lain di luar Rusia. Dan buat Rusia sendiri, manuver kayak gini bawa resiko fatal jangka panjang. Mereka bisa kehilangan kepercayaan dari mitra-mitra dagangnya yang perlahan-lahan bakal ngilangin pengaruh dominan mereka di pasar energi Eurasia. Pada akhirnya semua ini ninggalin satu pertanyaan besar di kepala kita. Akankah krisis energi baru kembali menghantui Eropa? Pipa bersejarah udah diputus, dan kota-kota kayak Schwedt dipaksa berhadapan sama masa depan yang nggak pasti. Mampukah Eropa nemuin stabilitas energi baru tanpa bergantung sama jalur lama? Coba deh kalian pikirin gimana imbas dari kejadian ini ke distribusi energi dunia ke depannya. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.